Oke, jumpa lagi dalam tutorial SolidWorks ya. Jadi kali ini saya akan coba menunjukkan bagaimana cara membuat satu buah elbow ya dengan perhitungan dan kalkulasi standar yang sudah ditentukan. Jadi artinya saya akan coba memberikan contoh, yaitu seperti ini ya. Ini contoh saya buatkan dengan standar ya, yaitu kita akan mencari center of distance dari satu buah elbow ini, yang mana nanti akan bisa kita buat sebagai acuan membuat seperti ini ya. Ini saya buat untuk menggunakan konfigurasi ya. Jadi saya membuat ini dengan ada rumusnya ya, dan saya menggunakan sama seperti equation ya, seperti ini ya. Jadi ini saya mengacu dari standar yang sudah ditentukan. Sebelum kita memulai, jadi kita harus tahu basicnya dulu ya. Sudah saya siapkan di sini. Jadi pipe elbow center calculation di sini. Jadi ada rule-nya ya. Untuk derajat elbow pipa standar 45 dan 90. Elbow hingga ujung tersedia ya, yang harus dipotong 45 atau 90 derajat. Ya, jadi di sini ditentukan panjang siku dalam milimeter, tangan sudut dibagi 2 kali radius ya. Dan dimana untuk siku dan panjang 90 derajat dimensi tengah, dan di dalam tabel ASME B16.9 dia sudah ditentukan langsung ya. Artinya di dalam ASME itu kan dia sudah tinggal merujuk saja, jadi dia tidak menentukan dari mana asalnya ya. Jadi dia ditentukan untuk tangan 90 bagi 2, yaitu tangan 45 yaitu 1 ya. Jadi tan 45 kan 1, nanti kita bisa cek ya. Dan untuk, jadi kita ada 2 tipe ya, ada long radius dan short radius ya. Oke, sekarang kita masuk ke long dan short radius ya. Jadi sebenarnya untuk long dan short radius itu secara fungsi ya, kalau untuk short dan long pemilihan itu lebih banyak ke tempat ya, atau space area yang dibutuhkan ya. Jadi jika posisinya sempit bisa ditentukan dengan menggunakan yang mana ya, tergantung kondisi area. Tetapi ada juga yang desain-desain tertentu yang harus wajib menggunakan itu. Kemudian kita maju ke berikutnya ya. Jadi di sini SR ya disimbolkan. SR itu short radius dan LR itu long radius ya. Dan di sini sudah ditentukan degree ya, dibagi 2 kali tan dikali 1 kali 25,4 dalam milimeter, artinya dalam per 1 in ya. Untuk LR ya, sudut dibagi 2 dikali tangan dikali 1,5 dikali in ya. Jadi artinya ini untuk SR short radius dan ini untuk long radius ya. Jadi di sini sudah ada tabel ya. Jadi di sini contoh ya. Jadi kalau untuk sudut istimewa kita sudah bisa hafal, tetapi jika untuk sudut-sudut tertentu kita harus benar-benar mempetakan atau menghitung ya, harus wajib dihitung, karena untuk piping engineer itu nggak hanya asal hitung ya. Kemudian jadi artinya di sini 1 dikali 1,5 dikali poin ini adalah konstantanya itu atau bakunya itu 38,1 ya.
Ini untuk sudut 90. Jadi artinya jika kalian mau memilih hanya tinggal mau pipa berapa inch ya, dan kalian mau pilih long atau short, hanya tinggal dikalikan konstantanya ini ya. Jadi ini adalah rumusnya. Jadi jika kalian mau sudut berapa dan kalian mau memilih short atau long ya, jadi nanti kalian untuk para sheet metal juga bisa menentukan dari sini ya, bagaimana bentangannya dan sebagainya. Oke, sampai di sini saya rasa kalian sudah paham ya. Nanti kalau belum paham bisa putar lagi video ini sampai kalian mengerti. Nah, sekarang kita akan ke wall thickness of elbow ya. Jadi ketebalan di sini. Jadi kita lihat ya, untuk para engineer atau sebuah perusahaan sudah menentukan di sini. Jadi titik terlemah pada elbow atau siku adalah radius bagian dalam ya. Oke. Jadi kita catat di sini ASME B16,9 hanya menstandarkan dimensi tengah ke muka ya. Artinya dia tidak menentukan di dalam ASME sendiri, dia tidak menentukan seberapa tebal, karena ketebalan sendiri ada perhitungan dan kalkulasinya sendiri. Jadi artinya kita bisa merujuk di dalam katalog pipa keluaran dari sebuah perusahaan tersebut tergantung standar yang sudah ditentukan. Contoh DIN ya, ANSI dan sebagainya. Jadi artinya di sini ASME juga tidak menentukan ya. Jadi karena ada perhitungan tersendiri untuk menentukan ketebalan yang biasa kita sebut yaitu schedule. Oke. Dan di sini ada dari sebuah perusahaan juga, saya kutip di sini ya. Jadi beberapa desain percaya bahwa ketebalan dinding beberapa bagian penting dari sistem pipa yang sama seperti siku, baja karbon, T dan sebagainya lebih besar daripada pipa karena konsentrasi tegangan. Oke. Jadi ini anggapan dari engineer yang tidak benar selama konstruksi lapangan. Bahkan untuk pipa dan elbow dengan kelas tekanan yang sama, ketebalan dinding elbow sedikit lebih besar daripada pipa. Oke, ini saya note ya, saya redline ya. Jadi jika ketebalan elbow ditingkatkan, ketebalan dinding kedua pipa akan menjadi tidak konsisten dan tidak dapat dilas dengan baik. P ya. Jadi artinya dari segala argumentasi dari semua ini tentunya histori dari dulu mengapa pipa dan elbow itu sudah ditentukan untuk schedule-nya ya, karena orang-orang terdahulu pasti sudah mengkalkulasinya ya. Oke, jadi artinya untuk pipa kita hanya cukup merujuk dari katalog saja. Oke. Nah, di sini juga ada menurut ASME B13 ASME B69 dan standar lainnya ada rumus untuk menghitung ketebalannya ya. Oke, jadi kita nggak usah terlalu mikir itu. Kita kembali lagi ke draftnya. Oke. Nah, jadi di sini saya mulai dari pembuatan sketch menggunakan equation ya. Jadi seperti ini. Oke. Saya contohkan hanya menggunakan long radius dan short radius ya. Dan bagaimana membuatnya? Sekarang kita akan buat di window baru. Oke. Kalian hanya pilih front plane ya, dan kalian hanya tinggal pilih center point arc. Oke, seperti ini. Kemudian kalian drag seperti ini dan kalian hanya tinggal pilih seperti ini. Oke. Nah,
kita akan membuat center radiusnya yang sudah mengikuti konstanta tadi ya, yaitu kita harus keluar dahulu, kemudian kita masuk kembali ke equation ya. Kita masuk ke equation, kemudian kita akan buat global variabelnya, yaitu kita bikin long radius ya. Oke, sekarang kita akan masukkan fungsinya di sini ya. Kita kembali ke sini, kita tinggal masuk ke sini, kita akan masuk di rumus yang sudah dibuatkan. Oke, sekarang kita masuk ke equationnya. SR degree dibagi 2 dikali tan dikali 1. Oke, jadi artinya dia untuk short radius itu genap ya, 1, dan LR adalah 1,5 ya. Oke, dan poinnya ketemu dia untuk LR 38 dan 1 inch ya. Kita kembali, sekarang kita masuk sama dengan, kita masukkan fungsi tan oke 45 ya, karena degree dibagi 2. Oke, kemudian kita kali satu, sebentar, kita harus space long radius ya, 1 dikali 1,5 dikali 1 inch 25,4. Oke ya, sekarang kita tinggal bikin short radius. Oke, kita masukkan function tang 45 oke, spasi kali 1 dikali 25,4. Oke, sudah ketemu seperti ini, kemudian kita oke. Sekarang kita edit lagi 3 point arch yang sudah kita buat. Kita hanya memberikan dimensi, centernya kita berikan di sini. Sekarang kita akan membuat long radius dahulu ya. Jadi kita hanya tinggal masukkan sama dengan long radius. Oke. Sorry, salah. Kita edit lagi. Kita hanya tinggal memasukkan mau berapa pipa yang akan kita buat ya. Sekarang kita contoh, kita akan membuat 10 inch atau 4 inch dahulu, sama dengan 4, kita kalikan, kita masukkan variabelnya long radius. Oke, oke ya, di sini
Sekarang kita harus paralel atau horizontal seperti ini, dan ini kita vertikalkan. Oke, seperti ini. Dan kita akan berikan dimensi sama dengan, kita bisa ambil sini sama dengan 4, kita kali spasi ya. Oke, long radius. Ya, seperti ini. Kemudian untuk radiusnya kita bisa berikan sama dengan ini ya. Oke. Nah, jadi dia sudah standar, jadi kita tidak perlu mencari lagi karena kita sudah memasukkan global variationnya, equationnya, jadi sudah sesuai standar, dan kita hanya membuat pipanya dahulu ya. Untuk melihat pipa, jika kalian tidak hafal, kalian hanya tinggal membuka katalog dari pipa tersebut ya, mau schedule berapa. Tetapi pada awalnya jika kita cek, oke, sekarang kita buat top seperti ini, kemudian kita klik circle, kemudian di sini ya, saya mulai dengan OD4 in ya, sama dengan 114 ya. Oke. Nah, sudah ya. Jadi kalian tinggal hanya surface ya, di sini bisa kalian langsung extrude atau di cut extrude atau cell juga bisa, atau mulai dari surface juga nggak ada masalah. Oke. Kemudian kalian hanya tinggal klik dan ikuti follow dari sketch yang sudah dibuat. Ya, ini seperti ini. Kemudian untuk membuat konfigurasi pada sketch ini, kalian hanya tinggal add configuration, kita pilih LR ya, long radius, pilih bill of material, configuration name, oke. Kemudian add configuration, SR, short radius ya, bill of material, configuration name. Oke, klik OK. Ya. Sekarang kita akan ke LR. Oke, kemudian kita kembali ke sketch. Ya, kita edit seperti ini. Untuk ini kita bisa edit ya. Enggak dari sini ya. Oke, sekarang kalian hanya tinggal all configuration, kalian pilih this configuration ya. Kalian hanya tinggal 4 dikali ya, kalian hapus, kalian hanya tinggal masukkan short radius. Oke. Dan oke. Dan ini kalian hanya tinggal bisa kalian mau pilih seperti tadi atau sama dengan ini. Oke, otomatis dia akan, atau ini kalian hanya tinggal pilih sama dengan ini ya. Oke, sudah.
sudah jadi short radius ya, seperti ini. Kita harus save elbow press. Oke. Kemudian kalian masuk ke kebalik ya, ini tadi ya, sorry, ini yang SR, harusnya ini yang SR. Oke, kita tinggal edit aja di sini. Nanti yang SR kita edit dahulu ya. SR sorry. Oke, ini yang SR. Oke. Ini yang utamanya ya. Ya, ini kita bikin SR ya. Short radius. Oke. Dan yang ini kita ke FR ya. Oke. Jadi kita sudah bisa membuat konfigurasinya, dan kita bisa membuat nanti berapa in ya, 10 in, 20 in, 30 in, atau dan sebagainya ya. Jadi seperti contoh ini ya. Dan kita bisa masuk ke design table, kita bisa masuk ke 90, setengah in, dan sebagainya ya. Oke, 4 in, schedule 80, schedule 120, dan ini adalah configuration, membuat design table dan menggunakan equation. Oke, saya harap kalian bisa mengerti dan kalian memahami dari rule-rule yang sudah ditentukan. Artinya kalian menggambar tidak hanya cukup menggambar, tidak ngawur ya, artinya ngikutin standar yang sudah ada. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.